Hai movie lovers, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Pink Movie. Hari ini aku akan menceritakan alur cerita film asal negara Korea Selatan yang asli seru banget dan bikin parno nih pastinya untuk mandi atau berenang di tempat umum. Film ini berjudul The Range, dalam bahasa Korea yaitu Yonggasi. Film ini menceritakan adanya serangan tiba-tiba dari parasit yang menyebar di dalam air dan dapat memasuki tubuh manusia, lalu berkembang biak dan sangat mematikan. Parasit ini membuat manusia yang terinfeksi menjadi sangat kehausan dan bahkan rela menenggelamkan dirinya ke dalam air untuk memuaskan dahaga yang sangat dahsyat dari parasit tersebut. Dapatkah manusia yang terinfeksi bertahan dari parasit-parasit ini? Dan dari manakah parasit ini berasal? Yuk kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa terus dukung aku agar channel ini dapat terus berkembang dengan klik tombol merah di bawah ya. Film ini bermula di sebuah tempat bermain umum. Tampak sebuah keluarga tengah asik menaiki beberapa permainan. Dan nampak juga seorang laki-laki parubaya yang sibuk membawakan makanan, serta memegang tas saat yang lain asik bermain. Dia tampak sangat kelelahan di cuaca yang terik itu. Dia adalah Jae-hyuk, seorang karyawan di kantor farmasi biasa. Saat pulang ke rumah, dia bertemu dengan adiknya yang bernama Jae-pil, dan Jae-hyuk terlihat sangat kesal dan mengusir sang adik. Rupanya, Jae-hyuk telah memiliki 2 anak, dan mereka terlihat sedang asik dan begitu lahap menikmati oleh-oleh dari omnya. Keesokan harinya, Jae-pil berbincang dengan temannya yang sedang asik memantau jual beli saham. Dia mengatakan ada transaksi aneh dari saham-saham yang tengah dia pantau. Tiba-tiba, banyak orang yang membeli saham. Jae-pil terlihat kesal, karena dulunya, rupanya karena prediksi salah dari temannya ini, Jae-pil meminta sang kakak untuk membeli saham memakai uang tabungan sang kakak. Namun, mereka malah merugi dan membuat sang kakak menjadi sangat marah. Di tengah malam, Jae-hyuk terbangun dan merasa haus. Kemudian, dia pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat mengecek kamar sang anak, rupanya sang anak dan istrinya tengah asik makan malam. Di tempat lain, sepasang suami istri yang sedang berolahraga menemukan mayat di tepi sungai. Polisi segera mendatangi lokasi sungai tersebut. Mereka sangat heran karena ini bukan kasus bunuh diri. Sungai itu bahkan tidak dalam. Bahkan dokter yang mengotopsi mayat itu juga terheran-heran. Sehari yang lalu, korban yang seorang ibu dengan 2 anak adalah dalam kondisi sehat. Lalu keesokan harinya, sudah menjadi mayat dengan kondisi dengan tubuh kering. Lalu di tempat lain, seorang pekerja bangunan memanggil polisi karena dia melihat banyak sekali mayat tergeletak di sungai. Di tempat lain, Jae-hyuk sedang menemani atasannya bermain golf. Namun, salah satu dokter terlihat dehidrasi dan meminum air dengan sangat banyak. Dia berkata sangat kehausan beberapa hari ini. Namun tiba-tiba, saat dia melihat genangan air di kolam, dia langsung berlari dan masuk ke dalam air. Seketika itu pun, dia berteriak dan tewas di dalam air dengan tubuh kering menakutkan dalam hitungan detik. Di tempat lain, Jae-pil yang seorang detektif tidak menemukan hal aneh di sungai Gangwon-do. Dia bermalam di sana untuk memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi saat dia tertidur. Di tengah malam, beberapa orang terlihat melewati mobilnya. Dan keesokan harinya, saat dia terbangun, dia sangat terkejut. Karena dia melihat banyak sekali mayat di sungai yang dangkal itu. Bersamaan dengan itu, di seluruh sungai di berbagai kota, ditemukan mayat-mayat dengan jumlah yang sangat banyak dengan kondisi yang sama. Banyak orang yang telah meninggal tanpa alasan yang pasti. Kekacauan terjadi di berbagai tempat. Di lokasi Jae-pil pun sama kacaunya. Sampel air yang sudah diperiksa di laboratorium semuanya bersih tanpa virus apapun. Tapi kenapa mereka semua mati di dalam air? Namun akhirnya pemerintah menemukan jawabannya. Salah satu korban ditemukan tewas tenggelam di dalam bathtub. Dan di sekitar badannya ditemukan hewan sejenis cacing yang sangat besar dan panjang. Setelah dibawa ke laboratorium, para dokter menjelaskan bahwa cacing ini adalah sejenis parasit yang bernama Yonggasi, tapi dengan ukuran yang tidak normal. Parasit ini biasanya akan ditemukan pada serangga yang dijadikan sebagai inangnya. Kemudian, parasit ini mempengaruhi inangnya agar masuk ke dalam air, kemudian keluar dari tubuh inang.
dan berkembang biak kembali di dalam air. Dan parasit ini bisa bertelur sebanyak 100.000 sebelum mati. Saat itu, dokter memprediksi bahwa para korban pasti baru saja mandi atau bermain air di suatu tempat. Kemudian, telur-telur ini masuk melalui mulut dan anus, lalu masuk ke dalam usus. Manusia yang sudah terinfeksi pasti akan makan sebanyak mungkin untuk memberi tenaga kepada parasit yang sedang berkembang biak di dalam tubuh mereka. Dan dalam masa pertumbuhan ini, para korban akan merasa kehausan dan tanpa sadar mereka akan masuk ke dalam air. Saat itulah, parasit-parasit ini akan segera keluar dari dalam tubuh inangnya secara bersamaan. Dan bila hal itu terjadi, maka inang atau manusia yang terinfeksi akan mengalami serangan jantung mendadak. Tiba di rumah, Jae-hyuk bertanya kepada sang istri, apakah mereka beberapa hari ini pergi ke sungai untuk berenang. Dan sang istri menjawab bahwa saat suaminya bekerja, dia pergi ke Gangwon-do bersama temannya yang baru saja meninggal. Para dokter mulai memeriksa CT scan dari parasit-parasit ini. Rupanya, mereka menempel kuat seperti lintah di usus kecil untuk menyerap nutrisi dari inangnya, dan hampir tidak bisa dilakukan operasi apapun. Dan bahkan, jika korban meminum obat antiparasit yang salah, malah akan menimbulkan kematian. Semua orang kehausan tidak terkendali. Jae-pil yang kebingungan tidak sengaja melihat bapak tua penjaga mata air Gangwon-do mengintip di pintu ruangan. Dia sedang menangis seperti menyesali sesuatu. Belum sempat bercerita kepada Jae-pil, kekacauan tiba-tiba terjadi. Orang-orang yang terjangkit parasit Yonggasi tiba-tiba menyerbu keluar ruangan dan menuju ke arah sungai. Sama halnya di rumah Jae-hyuk, anak dan istrinya berusaha keluar dari rumah untuk mencari air karena merasa sangat kehausan. Keesokan harinya, setelah kekacauan itu, para korban dikumpulkan di suatu ruangan isolasi dengan tujuan agar mereka tidak kabur untuk mencari air. Akhirnya, dokter-dokter menemukan satu pasien yang berhasil selamat setelah meminum obat antiparasit. Yonggasi tiba-tiba mati setelah meminum obat tersebut. Pemerintah bernegosiasi dengan pemilik pabrik obat yang bernama Windazol untuk segera memproduksinya. Malam pun telah tiba. Para pasien yang berada di stadion untuk isolasi kini mulai mengamuk. Mereka memaksa keluar untuk mencari air. Keluarga korban juga menyerbu ingin masuk ke dalam untuk mendampingi keluarga masing-masing, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Jae-hyuk pun sama. Sang ibu berusaha menahan anak-anaknya yang berontak ingin keluar dari stadion itu. Keadaan di ruang isolasi semakin parah. Dokter berkata, mengisolasi inang dari air hanyalah akan memperburuk keadaan, karena parasit yang telah dewasa akan keluar secara paksa dari tubuh inangnya dan akan lebih membuat korban semakin menderita. Akhirnya, Jae-pil yang seorang detektif berhasil menemukan jawabannya setelah menyelidiki kasus ini seorang diri, bahwa wabah parasit ini adalah sesuatu yang direncanakan untuk membuat nilai saham pabrik kembali naik. Sekelompok petinggi pabrik telah membuat parasit Yonggasi yang telah dimodifikasi, dan mereka juga telah membuat penawarnya, yaitu obat Windazol. Jae-hyuk yang mantan seorang profesor tiba-tiba teringat bahwa jika formulanya sama, maka akan menghasilkan obat yang kurang lebih sama. Dia bergegas ke pabrik bahan utama pembuatan obat sebelum semuanya terlambat. Di tempat lain, Jae-pil meminta bantuan orang-orang yang berdemo untuk membantu membuka jalan dan mengambil bahan utama pembuatan obat. Sementara di dalam ruang isolasi, para pasien mulai menyadari jika di atas mereka ada aliran air darurat ketika terjadi kebakaran. Istri Jae-hyuk awalnya tergiur ingin menyalakannya, tapi dia bertahan dan ingat akan anak-anaknya. Akhirnya, Jae-hyuk berhasil membawa bahan obat kepada pabrik-pabrik pembuat obat yang lain yang telah menunggunya. 20 pabrik farmasi bekerja sama untuk membuat obat ini dengan skala besar dan didistribusikan ke seluruh negeri. Mereka semua pun dapat terselamatkan, dan keluarga mereka kembali hidup bahagia dan harmonis. Nah, seru banget kan teman-teman? Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita seru film-film lainnya di channel aku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye!